Alfreandra Dewangga batal bela timnas U23 Indonesia. Justin Hubner bimbang mau bela timnas U23 Indonesia tapi bentrok dengan peraturan FIFA. Bangganya kakek Nathan Joaon dari Semarang lihat sang cucu main untuk timnas Indonesia. 6 negara yang ranking FIFA-nya digeser timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina, nomor 1 wakil Afrika. Simak dan saksikan berita timnas Indonesia pilihan hari ini. Alfreandra Dewangga batal bela timnas U23 Indonesia. Pemain PSIS Semarang Alfreandra Dewangga dipastikan batal membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Untuk pemain pengganti dari Alfreandra Dewangga, PSSI belum mendapat arahan pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong. Sebelumnya, Dewangga yang urung bergabung dengan skuad timnas U23 Indonesia dikonfirmasi oleh asisten pelatih Nova Arianto. Dewangga dicoret dari daftar 28 pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia dikarenakan baru saja menjalani operasi kecil dari rumah sakit. Pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu harus naik meja operasi usai muncul benjolan di dekat ketiak kirinya. Di laman resmi PSIS, Dewangga sempat mengutarakan perasaan akan lapang dada jika gagal memperkuat timnas U23 Indonesia. Terkait keberangkatan ke Piala Asia U23, kata Dewangga, "Saya menunggu instruksi aja dan melihat kondisi saya. Tadi dokter juga sampaikan butuh waktu recovery 5 hari sampai 1 minggu, sambung Dewangga. Justin Hubner bimbang mau bela timnas U23 Indonesia tapi bentrok dengan peraturan FIFA. Pemain timnas U23 Indonesia Justin Hubner saat ini sedang bimbang. Pasalnya pemain naturalisasi itu sangat berniat untuk membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sayangnya sampai saat ini Justin Hubner belum mendapatkan kepastian bahwa ia akan dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka. Ucapan ini disampaikan Justin Hubner dalam konten berbayar di akun Instagram pribadinya. Ia belum tahu bisa atau tidak membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Justin Hubner mengakui bahwa Piala Asia U23 2024 bukan agenda resmi FIFA. Klubnya saat ini, Cerezo Osaka, pun berhak untuk melarang pemain itu untuk ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini membuat PSSI harus segera berkomunikasi lagi dengan klub asal Jepang tersebut. Tujuannya tentu saja agar Cerezo Osaka bisa melepas pemain berdarah Belanda itu. Bangganya kakek Nathan Joaon dari Semarang lihat sang cucu main untuk timnas Indonesia. Nathan Joaon mengaku mendapatkan pesan langsung dari kakeknya usai bermain untuk timnas Indonesia. Nathan Joaon menceritakan debutnya untuk timnas Indonesia saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Nathan Joaon memang mengakui bila kakeknya berasal dari Indonesia. "Jadi kakek saya berasal dari Indonesia, ia berasal dari Semarang," tambahnya. Pemain 22 tahun itu mengakui mendapatkan pesan langsung dari sang kakek yang berasal dari Semarang. Ia mengatakan kakeknya sangat bangga melihat cucunya bermain untuk timnas Indonesia. Enam negara yang ranking FIFA-nya digeser timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina, nomor 1 wakil Afrika. Sebanyak 6 negara yang ranking FIFA-nya digeser timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina pada bulan Juni. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 kandang sisa kontra Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Irak dan Filipina, tak cuma melaju ke babak ketiga dan lolos ke Piala Asia 2027, timnas Indonesia juga terdongkrak ranking FIFA-nya. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 31,14 poin jika memenangkan 2 laga tersebut. Skuad asuhan Sintayong berpotensi naik 6 anak tangga dari peringkat 134 ke 128 dunia setelah mengkoleksi 1,133,84 poin. Lantas negara mana saja yang akan digeser timnas Indonesia? Yang pertama ada Kepulauan Faroe di 133, yang kedua ada Kepulauan Salomon di 132, yang ketiga ada Rwanda di 131, yang keempat ada Gambia di 130, dan Republik Afrika Tengah di 129. Target dari PSSI terlalu kecil. Sintayong janjikan ke Erick Thohir bahwa timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. PSSI sudah memberikan sebuah target yang harus didapatkan pelatih timnas U23 Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia itu menginginkan Sintayong bisa membawa tim merah putih melaju hingga babak ke-8 besar Piala Asia U23 2024.
Target itu rupanya terlalu kecil bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pasalnya, Sintayong bisa menjanjikan membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam keterangannya, Arya mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah bertemu dengan Sintayong untuk membahas target di Piala Asia U23 2024. Kata Arya, PSSI sejak awal meminta Sintayong membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar. Jika target itu tercapai, maka Sintayong berpeluang diperpanjang kontraknya hingga 2027. Sintayong menyanggupi tantangan dari PSSI tersebut. Bahkan, Sintayong lebih percaya diri lagi bisa membawa timnas U23 Indonesia melebihi target dari PSSI. Jika benar Sintayong bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal, maka Garuda Muda mempunyai peluang besar mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, 3 peringkat terbaik di Piala Asia U23 2024 akan bermain di Olimpiade Paris 2024. Jika timnas U23 Indonesia duduk di peringkat keempat, maka peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia harus menjalani satu pertandingan playoff melawan wakil dari Afrika untuk mendapatkan satu tiket tersebut.